melihat perkembangannya ada, kita betul-betul belajar. Orang-orang yang tadinya gak sempat ke gereja atau gak mau ke gereja, bahkan mendapat pilihan untuk ke gereja terus. Shalom. Shalom. Ini adalah vlog perdananya Pastor Andi Pranoto. Iya. Yang diproduksi oleh Redemption Production. Oke. Redemption Production itu artinya adalah reaching out, discipleship, empowering, dan creation. Ini luar biasa ya Pak Andi ya. Saudara-saudara, Pak Andi adalah gembala daripada GBI Mercy di Jalan Mangga Besar 1. Haleluya. Pak Andi, sukses terus vlognya ya Pak Andi ya. Ini vlog perdana. Amen. Nah, vlog perdana ini vlog ini akan bercerita tentang yang sedang hit sekarang ini tapi di dalam pelayanan. Ya Pak ya. Di sini tidak ada hate, tidak ada benci, tidak ada sindir-sindiran. Di sini isinya bagaimana kita saling menggali satu sama lain dan saling mengenal, bahkan saling sharing. Karena di sini kita nggak sendirian nih. Ini ahli-ahli semua yang di sini. Gitu. Pak Andi ahli firman Tuhan yang Tuhan berkati. Terus di situ ada Pak Om Todi. Om Todi itu ahli multimedia. Ya, multimedia ya, luar biasa yang Tuhan sudah pakai dia jadi berkat buat banyak perusahaan, sudah banyak Zoom gede-gede dia bikin. Nah, ini dia orangnya. Jadi kalau ada mau cari kerjaan atau mau cari ada kerjaan yang mau buat Zoom atau meeting pakai Zoom besar-besaran, Mr. Todi orangnya. Nah, lalu di sebelah kanan saya ini adalah orang yang sangat terkenal sekali karena dia mati dan hidupnya dalam sound system. Karena beliau sudah berkecimpung di dalam sound system sejak tahun 70. Wow. Artinya dia sudah mengerti kabel jack kecil besar dan kesetrum seperti apa dia udah tahu. Kecil ya. Iya, dia sudah tahu semuanya. Beliau adalah Uncle Agung Nenggolan. Like kita. Gitu. Horas. Nah, kita bersama-sama di sini kita akan berdiskusi, sharing tentang yang hit sekarang. Apa sih yang hit sekarang itu adalah peranan sosial media di dalam pelayanan. Ya Pak Andi ya. Sebelum mulai kita menyembah Tuhan dulu. Ya. Hanya Engkau, katakan bersama-sama. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tersembunyi bagimu seluruh isi hatiku, kau tahu bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih Tuhan Yesus. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Adik, kita berdoa supaya memberkati. Bapak, terima kasih kami boleh masuk dalam program ini. Dan kami berdoa supaya program pertama ini Engkau hadir bersama-sama kami. Engkau juga memberkati dalam pembicaraan kami ini, sehingga memberkati banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus dimuliakan nama. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik, kita mulai. Sosial media sekarang memegang peranan yang penting. Dulu sosial media itu kita mengenal sosial media sebatas apa yang kita mau, kita cari, kita dapatkan. Jadi mungkin waktu kita mau nonton film atau kita mau baca berita, ya kan? Terus kita mau berkenalan dengan orang,
Maka kita menginstall aplikasi-aplikasi perkenalan, chat dan segala macamnya. Akhirnya sampai seperti itu. Bahkan sekarang dengan teknologi internet pun kita sudah bisa bertransaksi bahkan melakukan bisnis. Tapi kalau untuk bergereja kita belum pernah dulu. Yang ada kita cuma dengar hasil gereja ini ada di sini. Tapi hanya untuk kita nonton dan kita dengar. Ya. Tapi sekarang sosial media sudah menjadi sebuah sarana utama di dalam pelayanan gereja semenjak pandemik ini terjadi. Sehingga akhirnya gereja temboknya udah nggak ada temboknya. Batasan gereja apa sekarang? Batasannya adalah internet. Batasannya adalah pulsa. Selama ada pulsa, dia bisa ibadah. Betul. Iya kan? Pulsa nggak ada, ya ibadah sendiri di rumah tanpa siapa-siapa, gitu. Nah, sekarang saya mau bertanya Pak Andi. Pak Andi bagus banget vlognya karena ini mungkin akan memberikan informasi banyak kepada banyak orang, bahkan kepada banyak jemaat juga yang ingin tahu seberapa besar sih peranan sosial media di dalam pelayanan gereja. Bagaimana Pak Andi? Ya sangat besar sekali sih. 3 bulan pertama dimana kita harus tidak boleh beribadah onsite, dan memang itu sangat berat ya. Awal-awal kita berpikir kok kayak gini ya, tapi kita harus taping dulu, rekaman dulu, kita harus edit lagi, hari Minggu baru dimunculkan di YouTube, Betul. di Instagram. Tapi rasanya masih ada yang satu yang kurang, Betul. karena nggak ada kehadiran jemaat langsung. Betul. Sebelumnya kan kita rasa kayak semangat kan ada jemaat. Betul. Tapi bulan Juni, Juli, di mana kita ada kelonggaran dikit dari pemerintah, nah kita mulai ada pelayanan streaming Iya. yang mulai dibatasi orang-orang yang datang, Iya. dan kita merasa baru dapat feel-nya. Oh ini. Tapi yang kami bersyukur Tuhan menolong sehingga harus cepat beradaptasi dengan situasi ini. Jadi situasi yang ada ini jangan anggap sebagai masalah besar, Iya. tapi ini ada kesempatan besar yang Tuhan berikan. Dan waktu kita lihat kami pelajari di YouTube, media sosial, wow, banyak sekali loh yang orang-orang yang selama ini nggak ke gereja, mereka bisa satu hari Minggu bisa 5 kali nonton Betul Pak. YouTube khotbah. Dan yang nggak pernah ke gereja sah Pak. Sah. Dulu kan orang kalau nggak pernah ke gereja nggak sempet saya lihat YouTube aja deh. Nah Iya. sekarang doanya terjawab Pak. Iya, Dia nggak perlu ke gereja, dia nonton YouTube. nonton YouTube. Iya akhirnya ke gereja juga. Ya, Tinggal dia mau pilih gereja yang mana yang dia mau. juga ya. Karena di hari Minggu itu saya rasa sedunia ini mungkin 1000 gereja ada di YouTube semua Pak. Betul. Tinggal sebut nama gerejanya, tinggal klik mau cari gereja apa ada semua. Ada. Dan hasil ibadah hari Minggu mereka pun ada di gerejanya Ya, gitu. Tapi jangan kita biasakan habis ini kita pindah kayak jajan gitu. Kadang-kadang ada yang berpikir begini, habis ini saya mau pilih ibadah yang kedua, habis ini saya ibadah yang gereja lain. ya, Gereja lain, akhirnya remanya nggak ada Pak. betul. Akhirnya kenapa? Karena dia pengen menjelajah gereja gitu. Sebenarnya ke gereja itu cukup hari Minggu cukup 1 kali. Nah remanya apa yang didapat jalankan. Iya kan Ya. Pak. Jadi jadilah pelaku firman, bukan pendengar firman dan penikmat firman tapi nggak pernah melakukan apa-apa. Gitu ya Pak ya. Betul. Nah jujur pertama kali juga saya nggak ada sukacita Pak. Ibadah pakai Zoom, mana enaknya Pak. Iya kan ya. Ya. Bro Agung pakai Zoom juga kan? Iya. Iya kan Bro? Iya. Pakai Agung. Pakai Tenang, bisa di-cut. Bisa. Tenang. Bro Agung pakai Zoom, Bro Tony pakai Agung. Pakai HP dia dong. Iya, biasa nggak apa-apa. Bisa di-cut. Kalau Ya. jangan di-cut, ini memang lucunya di sini. Di situ Karena seninya, ya. Ini kita natural apa adanya. Ya. Gitu. Tidak ada yang salah. di sini. Asli. Iya, Itu namanya cuman kita podcast ya. mengimprovisasi supaya jadi enak didengar dan enak Iya. dilihat. Betul. Iya kan? Nah, memang saya jujur saya nggak ada sukacita pertama kali habis gimana. Biasanya ibadah ketemu jemaat shalom gimana gitu terus ngeliat ini akhirnya mungkin udah deh pakai celana pendek aja
puji Tuhan saya sama keluarga nggak pernah Pak hari Minggu begitu juga. Jadi walaupun tidak serapi hari Minggu biasa, tapi setidaknya kita bagus lah pakaiannya rapi, gitu nggak sembarangan tuh duduk ibadah angkat kaki, gitu kan. Toh nggak ada yang lihat ini gitu. Betul. Nah, bukan itu. Cuman memang benar Pak, itu sangat mengganggu. Tapi seperti yang Pak Adi tadi bilang, di luar kata orang mengganggu, tapi di satu sisi ada berkat lain, yaitu tadi Pak, penjangkauannya kena. Ya. Orang yang nggak pernah tahu Yesus, karena dia lihat ibadah, akhirnya dia diberkati, dia bisa terima Tuhan. Betul. Ya Pak, dan itu sudah banyak kesaksian seperti itu, dan mereka tidak perlu datang ke gerejanya, malah dia menelpon gembalanya, Pak layani saya mau bertobat, saya mau terima Yesus. Malah yang dia bertanya, Pak Yesus itu siapa sih? Saya dengar dari ibadah Bapak nih, saya senang saya diberkati gitu ya Pak ya. Gitu. Nah, tapi tenang aja, yang seperti ini kita akan diskusikan lagi, tapi setelah yang satu ini, karena banyak hal kita akan didiskusikan di dalam vlog kali ini. Dan yang terutama adalah bagaimana yang session kedua adalah sosial media itu mempengaruhi hasil daripada ibadah, hasil daripada pelayanan, hasil daripada pelayanan para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan di dalam sosial media. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Nah, sekarang kita masuk di session kedua. Ya. Session. Saya mau ngomong session kedua. Kalau tadi kita berbicara tentang efek pengaruh sosial media di dalam pelayanan. Nah, sekarang setelah mengikuti sosial media, apa yang terjadi setelah pelayanan berlangsung, Pak? Sekarang kita nggak ngomong soal 3 bulan loh, kita udah ngomong 1 tahun ini sekarang. 1 tahun. Iya, bagaimana Pak Andi? Ya, setelah melihat perkembangannya ada, kita betul-betul belajar apa sih yang kita tangkap ini, apa sih manfaat yang bisa Tuhan berikan kepada kita, kesempatan apa yang Tuhan berikan. Tapi kita mau coba kembangkan. Jadi gini, walaupun kita dibatasi oleh ruang, karena kita nggak bisa ketemu langsung banyak orang, tapi iman dan intelektual kita, kreativitas nggak boleh mati. Betul. Ya, setuju. Itu yang harus dikembangkan. Jadi bagaimana memanfaatkan sosial media ini sebagai kesempatan besar untuk memberitakan Injil. Dan saya lihat waktu saya pelajari yang lain-lain itu, wah, kesempatan. Makanya ini yang kami gumuli, apa sih kira-kira yang cocok untuk sosial media ini, yang sesuai kebutuhan masyarakat. Yang nggak seperti yang orang lain lakukan, banyak orang lain lakukan, tapi yang apa sih yang belum orang lain lakukan, ya jadi tantangan. Betul. Dan akhirnya bisa menjangkau, Pak. Bisa menjangkau. Iya. Nah, Pak Adi pernah dapat pengalaman nggak tentang penjangkauan melalui sosial media tadi, Pak? Saya sedang menggumuli sih, bagaimana sih baiknya ini dalam bentuk apa, program apa gitu sih. Makanya kayak program ini salah satu yang dipikirkan. Apa sih yang memang harus dibuat? Itu juga lagi coba siapkan satu tim kaum ibu-ibu muda. Konteksnya adalah tentang ibu-ibu muda lah, pergumulan ibu-ibu muda. Iya, betul. Tentang masalah suami, masalah keuangan, masalah anak, masalah sekolah online. Itu kan pergumulan tersendiri yang dihadapi ibu-ibu muda. Itu juga sedang dipikirkan nih bagaimana tim yang tentang yang para pekerja. Mereka bagaimana sih pergumulan tentang pekerjaan? Itu kan juga segmented lah yang kita mencoba jangkau. Ya. Nah, itu sedang betul-betul dipikirkan bagaimana sih baiknya. Ya. Memang sekarang kita sudah dapat isi konten sekarang. Nanti tema kita akan banyak. Iya. Pergumulan sehari-hari. Sehari-hari. Ada ibu muda, ada bapak-bapak, ada suami-suami yang punya masalah mungkin. Iya. Ya, atau ibu-ibu yang punya masalah. Atau mungkin anak-anak Muda. yang punya masalah. Betul. Kenapa kita bilang punya masalah ya? Lebih baik kita sharing di sini. Ya. Karena kita tidak bertemu dengan orang yang tidak punya masalah. Betul. Ya buat apa kita bawa orang nggak punya masalah kalau kita mau sharing di sini kan Pak? Betul. Gitu. Nah, apa yang kita discuss pada malam ini juga adalah sebuah masalah. Tapi masalah
yang pertama kali dibilang masalah, tapi sekarang tidak jadi masalah. Kenapa? Karena sudah menjadi cara hidup, lifestyle, dan udah jadi berkat, Pak. Betul. Iya kan? Sudah banyak yang saya dengar bahkan dari pelayan para hamba-hamba Tuhan melalui pelayanan dari sosial media, jemaat mereka bertambah, banyak jemaat baru, Pak. Bukan ini bukan jemaat yang pindah-pindah, tapi jemaat baru. Bahkan minta dilayani, bahkan datang. Ya. Dan itu puji Tuhan ini terjadi, Pak. Ya. Dan kita bersyukur bahwa melalui pelayanan ini banyak jiwa diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Ya, Pak Andi ya. Nah, untuk Om Todi kan spesialis multimedia nih. Menurut Om Todi gimana sih pengaruhnya sosial media itu terhadap pelayanan? Ya. Dan perkembangannya sekalian. Ya. Awalnya media sosial itu kan hanya dipakai untuk pribadi ya. Ya. Posting apa yang kita pribadi aja gitu. Dan ya udah teman-teman aja sendiri gitu. Nah sekarang yang hubungannya sama pelayanan, kebetulan kan saya workers juga. Nah media sosial itu awalnya saya hanya sibuk untuk persiapan bikin pengumuman untuk ibadah minggu. Bikin pengumumannya, nanti ada kalau ada syuting pun untuk 1 menit untuk menuju hari Minggu, ibadah Minggu, ya. Itu aja terus. Isi media sosialnya gereja seperti itu. Nah, semenjak pandemi langsung berubah. Jadi media sosial benar-benar jadi ujung tombaknya. Ya. Karena bukan sekedar pengumuman lagi, tapi ya isinya di situ. Ada yang live dari Facebook, ada yang live langsung dari YouTube. Yang bikin serunya lagi, kita lihat kan ibadah ruangan gereja sebelum pandemi kan ya udah jemaat semua ya kan. Pada saat udah mulai pandemi berubah setupnya. Secara layout gereja kelihatannya berantakan karena kita langsung setting buat produksi, Betul. buat streaming. Dan ya workers semua benar-benar gabung, ayo kita pikirin gimana cara yang paling bagus untuk kita streaming ibadah minggu. Ya. Gitu. Apa yang alat yang kita punya, yuk kita maksimalin. Iya. Gitu. Nah, jadi pengaruh dari sebelum pandemi sampai ini media sosial sekarang memang benar-benar jadi ujung tombak. Ujung tombak ya. Iya. Benar. Memang kita lihat, kita sering nonton acara-acara reality show yang pencari-pencari bakat, ya kan? Kesannya dulu banyak penontonnya, sekarang penontonnya diganti sama televisi, Pak. Ya. Jadi yang mau datang, saya nggak tahu bagaimana mereka register. Jadi dikasih beberapa layar dan layar itu mewakili orang-orang yang hadir. Mungkin suatu hari juga gereja bisa demikian. Jadi misalkan gerejanya jemaatnya 100, ya siapin 100 TV. Jadi masing-masing orang bisa masuk. Ini mungkin, Pak. Tapi juga banyak yang berharap bahwa pandemi ini segala mulai berkurang dan berakhir sehingga mereka bisa beribadah lagi walaupun tidak bisa penuh 100%. Ya. Ya kan? Tapi tetap akan ada, dan menurut saya juga ini mulai dari tahun 2020 sampai kapanpun nanti sosial media akan berpengaruh besar dalam ibadah karena orang akan terus pakai itu. Betul. Betul, Pak. Jadi sehingga misalkan itu sebenarnya bagus, Pak, sehingga mereka yang sakit di rumah sakit mereka bisa lihat ibadah live-nya langsung atau Zoom atau segala macamnya kan, Pak. Jadi artinya bisa menjangkau ke tempat yang tidak pernah dijangkau. Ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk Uncle Agung kita ini, Yes. apa pengalamannya Uncle? Jadi kan apalagi kan Uncle kan biasa mengeset sound system di dalam sebuah ibadah gereja. Nah, sekarang semenjak ada pandemi dan Zoom, mau ngomong akhirnya settingnya ya standar-standar aja, biasa-biasa aja, tidak seperti harus kalau jemaatnya 100 sekian, jemaatnya 1000 sekian, 5000 sekian. Nah, itu bagaimana? Oke, kalau saya melihat begini ya, satu benang merahnya adalah ya Tuhan punya rencana ya, rencana dahsyat kalau saya lihat ya. Yang saya bisa tarik adalah yang tadinya kita hanya dengan datang ya, mungkin juga orang juga ada kendala untuk dia datang ya. Sekarang nggak ada masalah karena semua ada di genggaman. Ya. Itu yang sangat dahsyat. Jadi saya melihatnya juga sesuatu yang apa ya, sangat tidak ada alasan lagi lah istilah kata
Kalau dulu orang mesti ada kendala, mesti ada transportasi atau gimana atau ini ya. Sekarang udah nggak ada alasan gitu, dan juga masalah waktu juga nggak ada alasan juga gitu. Apalagi saya dulu orang musik, waduh, itu jujur aja ke gereja kalau sempat gitu. Tapi sekarang jadi ternyata Tuhan denger nih. Nah, lu nggak ada alasan, lu mau jam 12 juga lu bisa. Lu buka ya nggak? Karena apa, sudah diupload. Betul. Jam 2 malam pun juga lu bisa, ya kan? Jadi kembali. Nah, kalau saya lihat di sini untuk para teman-teman deh, musisi ini, artinya yang sejalan dengan orang ya dunia musik ya. Ada yang satu yang saya sangat melihat bahwa Tuhan tuh kok peduli banget ya, mau tahu banget gitu ya. Sampai semua beberapa lapisan tuh ditembus gitu loh. Ini sesuatu yang fantastik kalau buat saya ya. Jadi nggak ada lagi, no limit istilahnya. Nggak ada alasan deh. Lu mau profesi apa? Lu seorang bisnismen, lu seorang apa kek, ya kan, yang dunianya begini, malam siang jadi malam, malam pagi jadi siang jadi malam. Mau puter bagaimanapun, Tuhan maha dahsyat men. Dia ngikutin, nggak ada alasan. Jadi buat saya lihat, wah ini. Jadi dijawab gitu loh, Bro Peter ya. Jadi pengaruh situlah yang saya lihat yang sangat dahsyat, yang mengena di saya, khususnya orang-orang yang bermain dengan musik, yang begini ataupun yang hobi, yang apa, yang kadang-kadang lupa dengan waktu apa gimana. Tapi Tuhan sentuh loh. Jadi nggak ada alasan deh. Saya rasa mungkin itu dulu deh poinnya. Bener, Pastor Andi, memang bener apa yang kata Uncle Agung bilang ini. Karena kita dulu sering pelayanan bareng-bareng. Apalagi kalau saya perlu sound system, mau seberapa besarnya pasti saya hubungin Brother Agung Nenggolan ini. Dan kita bisa setting sampai jam 3 pagi. Setelah itu hari Minggu besoknya dia mungkin nggak bisa ke gereja karena dia harus kembali ke tempat itu. Dan itu mungkin berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun ya. Sehingga akhirnya ke gereja kalau sempat diusahain ke gereja. Bukannya dia nggak pernah ke gereja, enggak. Tapi itu memang terjadi di dalam kesibukan. Kenapa? Karena alatnya disewa. Dan Bro Agung ini punya alatnya bukan cuma satu set, ada berapa set gitu. Jadi kalau yang ini di PT perusahaan ini perusahaan ini, jadi di hari yang sama, dan dia kan nggak mungkin diem. Dia harus kerja, dia harus muter gitu. Dan itu loh pengalamannya dari Bro Agung, itu benar. Jadi saya mengenal mereka, Bab dan Pak Andi ini bukan baru, tapi kami mengenal sudah lama. Dan kenapa kita berbicara dengan ngobrol-ngobrol seperti ini, karena kita kepingin tahu pengalaman apa sih yang terjadi. Dan di sesi ketiga nanti kita juga akan bicara tentang bagaimana penjangkauan terjadi di saat sosial media, jemaat datang atau orang-orang datang melihat ibadah dalam sosial media, dan penjangkauan itu terjadi. Tapi kita masuk di sesi 3 ya Pak ya. Tapi yang saya menarik tadi yang Uncle Agung dibilang tadi itu. Jadi dulu sebelum pandemik ini banyak orang mengunjungi Tuhan dalam tanda kutip ya pada jam-jam ibadah. Sekarang mau jam berapa mereka bisa mengunjungi Tuhan. Iya itu ya. Nah ini keren nih, ini clue-nya nih. Kalau dulu orang gimana Pak tadi Pak? Orang mengunjungi Tuhan dalam tanda kutip jam-jam ibadah di gereja. Tapi sekarang orang mengunjungi Tuhan ya kapan saja. Oke, ini clue-nya. Nah, jadi akan ada hubungannya sama di sesi ketiga. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini ya Pak ya. Baik. Oke. Baiklah, kita kembali lagi ke season ketiga. Dimana tadi kita sudah katakan bahwa di season ketiga ini dengan adanya sosial media akhirnya membuat orang-orang yang tadinya gak sempat ke gereja atau gak mau ke gereja bahkan mendapat pilihan untuk ke gereja terus, bahkan mengikuti ibadah ya Pak ya, beribadah maksudnya, bahkan dia rindu untuk terus mencari firman Tuhan. Jadi yang tadinya gak ada alasan lagi, udah saya gak sempat nih, saya gak sempat. Oh bukan, sekarang ada yang sempat, mau atau tidak ya kan Pak. Kalau dulu memang alasannya saya gak sempat, kalau dia gak mau. Tapi sekarang nggak ada alasan nggak mau. Kenapa? Karena sekarang ibadah banyak sekali. Betul. Tinggal model ikut yang mana seperti itu. Nah, ini adalah efek keberhasilan daripada sosial media di dalam pelayanan Pak Andi. Iya betul. Iya. Nah Pak Andi, tolong ceritakan pengalamannya Pak Andi yang terjadi di saat orang yang tadinya nggak bisa ibadah atau nggak mau ibadah akhirnya nggak ada alasan lagi untuk tidak beribadah karena adanya sosial media itu.
Ya biasanya kalau orang-orang yang di rumah sakit gitu Pak, Iya. kan mereka nggak bisa beribadah. Iya. Tapi sekarang dengan adanya sosial media itu, dengan handphone, mereka bisa hadir dalam ibadah itu melalui handphone ya. Iya. Jadi mereka bisa rasakan hadirat Tuhan, bisa rasakan kuasa Tuhan. Iya. Walaupun mereka mungkin nggak ada secara ininya, tapi ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan melalui media sosial itu, sehingga orang sakit itu bisa rasakan hadirat Tuhan. Iya. Betul. Itu yang sekarang ini keistimewaannya gitu. Terobosan-terobosan baru terjadi seperti itu saat ini. Iya. Dan kita sudah melihat ya Pak ya, banyak kesaksian-kesaksiannya ya Pak ya. Jadi ini seperti ini, saya mau kutip ini nih Pak. Saya mau mengutip seperti kayak pengalaman Bartimeus Pak. Iya. Pengalaman Bartimeus itu ada di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Mengatakan mereka tiba di Yeriko dan waktu Yesus dengan pengikut-pengikutnya serta orang banyak meninggalkan kota itu, seorang buta sedang duduk minta-minta di pinggir jalan. Namanya Bartimeus, anak dari Timeus. Nah, ketika dia mendengar bahwa yang sedang lewat itu adalah Yesus, orang Nazaret, dia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah saya." Dia pernah dengar tapi dia nggak tahu Yesus itu siapa, karena dia buta juga kan, jadi nggak ada kesempatan dan dia nggak tahu di mana ada Yesus gitu. Dia dimarahin sama banyak orang dan disuruh diam. Tapi dia lebih keras lagi berteriak, "Anak Daud, kasihanilah saya." Maka Yesus berhenti lalu berkata, "Panggillah dia." Jadi mereka memanggil orang buta itu dan mereka berkata kepadanya, tenanglah kau dipanggil Yesus, bangun." Orang buta itu pun melemparkan jubahnya, lalu cepat-cepat berdiri dan pergi kepada Yesus. "Apa yang kau ingini aku perbuat untukmu?" tanya Yesus kepada Bartimeus. Orang buta itu menjawab, "Pak Guru, saya mau melihat, saya ingin melihat," katanya. "Pergilah," kata Yesus, "karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh." Pada saat itu juga orang itu dapat melihat, lalu dia mengikuti Yesus di jalan. Ini adalah langkah iman. Jadi untuk saudara-saudara yang ada di rumah yang belum pernah ke gereja atau jarang ke gereja atau nggak pernah mengikuti ibadah atau jarang mengikuti ibadah di gereja, coba buatlah langkah iman. Sekarang sudah banyak terbukti Pak, orang-orang yang tadinya jarang ke gereja, nggak pernah ke gereja, tapi pas dia tahu di YouTube ada ibadah, dia buka YouTube. Seperti kayak Yesus lewat. Iya. Jadi dia langkah imannya dia itu adalah membuka YouTube. Kalau tadi kan kalau si Bartimeus kan pas dia tahu Yesus datang dia bilang, "Yesus anak Daud." Dia panggil. Sampai Yesus bilang, "Siapa itu?" Panggillah dia. Nah, sama seperti kayak anak-anak Tuhan yang sekarang yang jarang beribadah, tapi dia rajin lihat YouTube. Artinya dia rindu mencari Tuhan, Pak. Jadi dengan adanya sosial media, berkesempatan banyak orang untuk datang mencari Tuhan lewat ibadah visual. Entah itu live ataupun yang sudah recording. Iya. Makanya sudah banyak diberkati, bahkan puji-pujian dan penyembahan pun banyak Pak. Teman-teman kita yang suka menyembah Tuhan itu mereka men-sharingkan puji-pujiannya di sosial media dan semua orang mendengarnya Pak. Bahkan saudara-saudara kita yang kedar pun mereka bilang, "Saya kedar tapi saya diberkati sama lagu ini dan saya suka sekali." Iya. Artinya sosial media sekarang yang positif sudah menjadi berkat, sangat menjadi berkat buat banyak orang. Jadi nanti jika pun toh nanti sudah normal, saya rasa juga sosial media tidak pernah akan ditinggalkan lagi, karena jemaatnya sosial media sudah ada, walaupun dia tidak harus datang. Jadi misalkan kalau saya di Papua, saya orang Papua, tapi saya rindu dengan jemaatnya gerejanya orang Medan, ya udah saya bergereja di gereja Medan itu, walaupun saya tidak perlu harus ke Medan. Gitu, ya kan Pak? Nah seperti itu Pak. Ada hal yang menarik Pak. Nah bagaimana Pak? Misalnya wanita-wanita malam. Ya, nah iya. Mereka kalau ke gereja rasanya, aduh, saya orang berdosa. Iya. Tapi dengan sekarang ada media sosial, mereka bisa rasakan, oh iya, saya bisa terima Tuhan. Betul. Walaupun saya hanya nonton YouTube, tapi dia bisa rasakan ada Tuhan yang mengasihi dia. Eksistensinya full heart. Iya. Ya Pak ya. Termasuk daerah-daerah yang dimana gereja nggak boleh ada. Ya. Tidak menutup kemungkinan orang-orang di situ mendengar Injil Yesus. Walaupun gereja nggak ada. Begini nggak ada, betul. Tapi Yesus ada. Betul. Daerah-daerah underground ya Pak ya.
Iya. Yang orangnya mereka beribadah underground istrinya kan. Iya. Mereka ibadah rock and roll, yang penting jadi. Tapi sekarang semenjak ada sosial media, mereka nggak ada alasan nggak bisa beribadah, malah senang sekali, terbantu sekali mereka. Terbantu. Iya. Dan sangat memberkati. Ada pengalaman nggak, Om Agung atau Om Todi? Oke, saya mau menyampaikan sedikit. Nih, jadi sejalan dengan yang kita bicarakan ya. Jadi ini ada saya teman, dia seorang fotografer Pak, ya fotografer ya. Jadi dia ini memang dia ya anak Tuhan dan dia fotografer ya. Tahu nggak satu dampak yang dia berikan ya dalam saat COVID ini ya, dengan dia memposting setiap pagi matahari fajar, matahari terbit ya, dan juga matahari terbenam ya, dimana dia di situ mengagungkan ciptaan Tuhan, mengagumkan dengan dia kepiawaian dia memfoto dengan kameranya, tapi dia juga bisa memadukan tuh dengan istilahnya lah di kamera, saya nggak ngerti white balance atau gimana, tetapi hasil yang saya lihat itu adalah saya lihat di situ lukisan Tuhan. Wow. Dan satu yang sangat menyentuh di saya ternyata dengan dia sharing, memang ada juga yang nggak menerima. Ngapain sih lu ngirim foto-foto matahari terbit, matahari terbenam, lu foto bunga apa? Ternyata banyak orang yang melihat hasil karya dia, ternyata terhibur ya, bahkan dia memperoleh kesembuhan. Wow. Jadi dengan memposting, dengan melihat di mana saya tiap pagi juga saya dikirimin, akhirnya saya bilang wah cakep, dan saya bahkan memberi inspirasi lagi ke dia untuk coba lu bikin lukisan, karena gue lihat nih warna-warna ini begitu fantastik, perpaduan warna jingga, ungu, matahari ya, sinar gitu ya, itu sangat fantastik banget. Jadi dan benar ternyata yang di rumah sakit yang kena COVID atau gimana, begitu dia lihat kita setiap hari dia terhibur Pak. Dan ada lagi yang populer nih belakangan ini, yang itu satu bukti bahwa ayat-ayat artinya firman Tuhan ini tergenapi ya, artinya ternyata semua orang menjadi satu sebutan bahwa hati yang gembira adalah obat. Amin. Ya, saya nggak tahu nih, saya mohon maaf nih, di Matius kalau nggak salah ya. Nah, di Amsal ya, Amsal. Nah, itu ternyata semua teman-teman saya grup juga gitu. Hati yang gembira adalah obat. Wah, jadi sosmed ini Pak dahsyat. Jadi saya lihat di sini tadi ya, sehubungan dengan session kita yang sebelumnya. Di sini kalau saya bisa, bahkan saya merasakan sekali, sungguh dahsyat Tuhan bekerja. Dia bisa menembus segala macam parameter, segala macam dimensi, segala macam apa yang terjadi di dunia ini yang belakangan ini orang udah super sibuk lah, beginilah, alasan lah, ya. Tapi dia bisa menstimulus semuanya itu dan menjawab, bahkan semakin banyak orang yang terberkati. Ya. Itu aja. Jadi itu Bro Peter. Jadi ternyata sosmed dia lihat orang menyaksikan foto hanya berupa postingan dan sedikit ayat yang di kadang-kadang ini ditambahi dengan hati yang gembira adalah obat, dan benar itu mengobati banyak orang, akhirnya sembuh Pak. That's the point. Ya, luar biasa. Saya kenal orangnya Pak, yang suka kirim-kirim foto itu. Oke, mungkin teman-teman juga kenal, namanya Bro Nawang, ya. Nawang Wahono, ya, dia Terima sahabat kasih ya saya. Nawang, fotonya itu memberkati banget. Ya. Betul. Dia Pak, dia juga fotografer Pak, teman kita berdua Pak. Ya. Dia jago di mana-mana, dia foto dan dia kirim, malah dia bilang ini, bro, sorry, lu terganggu gak sama foto gue? Enggak, I'm happy with that, aku bilang gitu. Kirim terus. Enggak, banyak yang nggak suka, biarin aja. Yang nggak suka jangan dikirim, kirim aja sama yang suka. Gitu. Dan bener kadang foto bunga, ya, ada airnya atau hujan. Wah, itu. Ajak dia Pak Iya. ke perkebunan. Perkebunan ya. Oke. Ya, pasti dengan senang hati Pak. Perkebunan teh ada Ya. mawar, Iya. ada lidi. Iya. Waduh, sedap itu. Nah, saudara-saudara, Pastor Andi ini punya karunia lagi, yaitu dia melayani Tuhan bersama dengan orang-orang di perkampungan dan perkebunan. Dan bahkan beliau sering ke sana untuk melayani Tuhan di sana, karena bahkan sudah banyak jiwa yang diselamatkan dari pelayanannya Pak Andi. Memberkati Pak Andi. Sekarang memang kita ikut ya. Ikut ya. Iya dong. Ikut ya. Nah, Nginep 3 malam. iya, nginep 3 malam ya.
Dan itu langsung ambil ini. Iya. Di dia juga sangat bagus sekali. Ya. Nah itulah jangkauan. Jadi kalau kemarin kita jauh mesti pergi sampai kemana ke penjangkauan ke daerah. Sekarang dengan sosial media, baca ya, nonton ya, ya gitu. Kayak kita ya Pak ya. Kita punya pekerjaan Pak. Kita mendapatkan tugas untuk mengerjakan sebuah ini Pak tentang sosial media gitu. Akhirnya kita kerjakan dan akhirnya di saat orang-orang itu mesti menginformasikan segala sesuatu, kita kasih tahu sama mereka, lihat sosial media kita aja, lihat YouTube kita yang kita buat segala macam. Ini sudah mewakili departemen. So simple ya, so simple, so easy. Baik. Oke. Sesi ketiga udah selesai, sangat menarik ya. Dan kita akan masuk ke sesi keempat setelah ini. Tapi jangan lupa ambil kopi, duduk sebentar karena kita akan kembali setelah yang satu. Ciao. Yes. Baik, kita kembali lagi di sesi keempat, di mana kita akan mendengarkan konklusi dari para sahabat-sahabat saya dan Pastor Andi Pranoto tentang apa dampak dan sejauh mana bergunanya sosial media di dalam pelayanan. Dan mulai dari saya dulu ya, kita gini ya, dari Stephen, Bobby, JC. Saya Michael. Oh Michael ya. Ya. Nama keren saya. Memang tugas-tugas kita memang berbeda tapi panunya sama ya. Satu juga. Iya. Satu. One for all for one. Yes. Nyambung kan. Baik. Kalau menurut saya kita lihat dari sisi positif, memang sangat positif. Artinya kita lebih gampang mencari apa yang kita ingini, bahkan kita bisa banyak belajar dari sosial media yang ada, bahkan terutama untuk yang ada di dalam pelayanan, bahkan untuk mengembangkan pelayanan kita. Jadi saya sih bersyukur sama Tuhan bahwa tadinya saya nggak tahu apa yang terjadi di bulan Maret tahun lalu ya Pak, waktu pertama kali Maret April itu apa yang terjadi sih dan bagaimana. Tapi Tuhan punya cara, Tuhan punya rencana. Bahkan Tuhan berikan sesuatu yang kita nggak pernah, saya sendiri juga nggak pernah tahu, nggak pernah kepikiran. Bahkan Tuhan berikan kami untuk melayani Tuhan di sosial media. Ya. Dan akhirnya banyak orang mengenal kita, saya juga di sosial media dalam pelayanan kami. Dan kami bersyukur untuk itu. Saya dengan istri dan Valen itu sangat bersyukur sekali Pak Andi. Tuhan buat sesuatu kita nggak pernah kepikiran terjadi di bulan Juli, dan sedangkan itu kan bulan Maret, mana kita kepikiran. Tapi karena kita hidup mengandalkan Tuhan dan mau mengambil langkah iman seperti kayak Bartimius tadi, akhirnya terjadilah sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi bersyukur sampai hari ini, dan bersyukur sampai hari ini kita ya bersama dengan Pak Andi. Iya kan? Artinya inilah yang Tuhan rencanakan. Bahkan kita rencanakan apa-apa nggak terjadi, malah yang Tuhan rencanakan selalu terjadi. Itu positifnya. Negatifnya sedikit Pak, jarang ketemu sama sahabat-sahabat saat kita ibadah. Jadi kalau ketemu kita mesti hati-hati. Dia lagi habis apa nih, habis ngapain, ini kita udah gak pernah ketemu kan. Mendingan saya bertemu dengan teman-teman yang sering ketemu, kayak Pak Agung, Pak Todi. Kita sering ketemu nih Pak, jadi lebih aman ya? Jadi aman dah. Saya tahu apa yang terjadi sama dia, tapi kalau saya gak pernah ketemu saya ngeri Pak. Iya kan, karena kita juga gak tahu rekornya apa, walaupun saudara sendiri Pak. Jadi makanya saya kalau ke rumah mama juga saya pikir-pikir, di rumah mama aman karena kita sering ketemu, sering ngobrol, jadi kita tahu nih apa yang terjadi gitu. Silakan Om Agung. Oke. Konklusinya kalau menurut saya ya positif ya. Saya mulai dengan positif. Yang pasti banyak banget ya. Dan yang kedua adalah saya lihat gini, pandemi menurut saya nih memang cara Tuhan menegur kita ya. Diizinkan kita semua mengalami ya, tidak terkecuali dan tanpa terkecuali semua kena ya. Tapi kalau kita lihat ke positifnya ya seperti yang kita udah bicarakan dari tadi Pak Andi ya, Bro Peter sama Bro Todi ya,
karena saya meyakini begini Pak, Tuhan tidak mungkin tidak ada sesuatu rencana di balik ini semua. Jadi itu, that is misteri-nya, ya kan? Dan pembicaraan kita dari tadi, akhirnya kita pun juga mulai melihat kok ternyata dampaknya tadi, ya. Kalau kita, makanya kita harus selalu gitu, kita positif dulu deh, ya, karena dalam hidupnya selalu dua, positif dan negatif. Positifnya yaitu Tuhan melakukan atau mengambil langkah yang manusia istilahnya mau apa lagi loh, mau alasan apa lagi coba, ya kan? Dengan sosmed anytime, ya, you can bisa menyaksikan, bisa melihat, ya, khususnya sosmed karena kita lagi bicara sosmed tadi kan. Nah, jadi ada rencana-rencana indah kalau saya lihat dari situ, menyadarkan orang supaya kita juga lebih tenggang rasa, banyak lah ya. Jadi saya juga nggak ini, tapi saya lihat banyak poinnya yang positif, dan buat saya juga belajar juga saya bagaimana saya juga melepaskan sesuatu yang sangat berharga yang selama ini saya miliki, kebendaan ya istilahnya, melepaskan untuk hidup dan untuk bahkan kita membantu di saat kita juga kekurangan. Ini yang susah Pak, membantu yang lebih kita yakini dia lebih parah dari kita gitu, padahal kita juga parah gitu, tapi kita harus membantu. Nah, ini dia nih yang kayak begini nih yang saya alamin. Tapi ya puji Tuhan ya, walaupun ya sedikit, tapi kita berusaha juga memotek yang sedikit itu untuk teman kita, walaupun tidak berbentuk uang, barang yang kita miliki. Itu yang saya ambil Pak, yang sangat mendalam buat saya. Jadi mungkin ya teman-teman juga ada gitu ya, wah gue sayang banget, bahkan ya kita suka lihat orang mencintai kebendaan ya Pak ya, jadi orang udah mengilahkan, nah istilahnya gitu kan. Tapi di saat ini Tuhan minta, coba kau rela gak memberikan yang terbaik, yang terindah, yang kau sangat sayangi. Bahkan juga ya saya juga ikut berduka ya, mungkin juga banyak juga yang akhirnya kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, terkena COVID ya. Jadi apakah ini mungkin manifestasinya Tuhan meminta yang terbaik, persembahan dari kita ya? Saya nggak ngerti ya, tapi saya lihatnya ke situ. Cuman saya yakin ya, Tuhan, janji Tuhan kan banyak ya, dia tidak akan pernah melepaskan kita terjatuh sampai tergeletak ya. Itu kita amini ya. Ya mudah-mudahan nanti sedang ada vaksin, ada gini-gini, nah kita bisa lihat ya. Tapi makna ini sangat dalam ternyata ya. Dan sosmed membuat kita juga lebih universe ya, lebih mudah ngapain segala macam ya. Kalau negatifnya saya rasa ya kita pintar-pintar memilah lah, karena sekarang ini ya kita lihat kan salah-salah kita bertindak gini-gini, jadi kita manusia lebih waspada. Itu aja ya, bijaksana ya. Makanya sebenarnya pendidikan akhirnya conclusionnya sebenarnya kepada pendidikan Pak. Jadi pendidikan totalitas ya, kepada seluruh umat dan seluruh lapisan tanpa terkecuali, dari pejabat sampai orang yang paling terbawah. Jadi dia tidak pilih, dia tidak memprioritaskan the first class, the second class, di kaum apa, tidak, tapi semua ya, dimana juga Tuhan menyatakan otoritasnya ya. Mungkin ada sebagian dunia ada berperang begini dan menganggap the paling super power apa super apalah, kita nggak ngerti, tapi di sini Tuhan mau menunjukkan bahwa akulah kuasa itu, tetap memegang kuasa tertinggi ya, dan kau harus menyembah aku gitu. Itu aja Pak. Jadi saya lihat banyak positifnya sih bro. Oke, teman-teman. Nah, waktu dunia menyatakan kita harus membiasakan diri dengan new normal, Yes. dengan kehidupan kenormalan yang baru, itu kan kita harus kenormalan baru yang benar-benar kita harus dipaksa untuk hidup bersih ya kan, higienis, itu kan kita paksa untuk bisa. Mau nggak mau ya. Untuk di dalam pelayanan kita dipaksa untuk bagaimana caranya ibadah itu bisa tersampaikan kepada jemaat melalui media sosial. Dan sekarang setahun berjalan udah terbukti bahwa media sosial itu ampuh. Dan bahkan akhirnya secara nggak sadar waktu kita punya ini harus menjangkau sampai ke seluruh dunia, ya internet. Jadi saya pikir media sosial harus terus melekat sama kita yang ada di dalam pelayanan. Walaupun pandeminya nanti mungkin pasti akan berakhir, tapi apa ini harus bisa dianggap sebagai new normal juga, yang harus selalu melekat sama kita.
bahwa media sosial itu bisa jadi satu alat untuk kita menjangkau gitu. Ya saya sih aminkan itu ya. Ya. Waktu pandemi pertama, tema yang sering kali terpikir benak dalam pikiran saya adalah ketidakpastian. Karena waktu awal-awal pandemi sampai September, kemana nih ujungnya? Ekonomi juga nggak pasti, dan kesehatan juga nggak pasti. Apalagi September, Oktober sampai Desember, Indonesia lagi tinggi-tingginya itu. Iya. Waduh, jadi sampai Mengerikan ya Pak. mengerikan. Sampai kita juga berpikir, kira-kira bisa nggak ya sampai 31 Desember 2020? Iya. Banyak orang bertanya demikian, Iya. ketidakpastian ini. Karena jangan-jangan kita kena gitu, dan kita bisa membawa pada orang lain. Ya. Bisa juga nanti orang yang terkasih dengan kita, orang terkasih kita sakit karena kita. Itu ketidakpastian. Tapi dengan adanya sosial media ini, akhirnya juga Tuhan bekerja dengan cara Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah dipikirkan, sehingga kita bisa mengerti, oh, parcel besarnya ini, Iya. gambaran besarnya ini, yang Tuhan sedang buat. Gitu. Akhirnya kita jadi antusias nih dalam pelayanan. Wah, ini ada sesuatu yang lebih lagi. Mau kita Iya. lebih lagi, kreativitas kita harus lebih ditingkatkan lagi. Kapasitas kita dalam berkomunikasi harus ditingkatkan lagi. Pengetahuan kita juga harus ditingkatkan lagi. Khususnya doa. Iya betul. Amin. Karena itu apa ya? Kepastian yang memang Tuhan mau. Saya lihat ya, memang media sosial ini kita dibukakan Tuhan selain daripada komunikasi dengan banyak orang, tapi kekekalan. Karena itu jejak elektronik itu nggak bisa dipungkiri. Betul Pak. Dan tetap ada terus. Ya, jejak digital. Lebih bijak kayak gitu. Nah, jadi kita direkam. Betul. Kita nggak ada, itu tetap ada. Nah, itu yang orang lain akan lihat. Mungkin anak cucu kita yang kita nggak tahu, kita akan lihat. Mereka akan lihat di situ. Ya. Kehidupan kita bagaimana. Jadi ya bersyukur kita bisa melewati masa-masa itu. Walaupun ya kita juga belum tahu nih 2021 ini apa sih yang terjadi lagi. Tapi yang pasti Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Pamungkas sekali tuh Pak. Ya, Quote-nya apa Pak? quote-nya, jangan takut dengan perubahan. Jangan takut Dengan perubahan. dengan perubahan. Dunia boleh berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Amin. Tren bisa berubah, tapi Tuhan selalu membawa kita untuk bisa mengikuti perubahan. Iya. Media sosial memang membawa perubahan dalam perilaku manusia, tapi media sosial membawa kita untuk boleh mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Luar biasa. Demikian quote dari Pendeta Andi Pranoto untuk vlog perdana kita pada kali ini, dan kita akan bertemu lagi di vlog yang akan datang. Tapi jangan lupa sekali lagi, jangan sia-siakan pengorbanan Kristus bisa kayu salib buat kita, karena dia mati buat kita dan buat Anda semua. Amin. Baik, kita ketemu lagi di vlog yang akan datang. Sampai bertemu. Saya Peter Rahadi. Saya Agung Nenggolan. Itu Saya Todi. dan Andi Pranoto. sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. memberkati. God bless you all. untuk berubah dah, nggak usah bangun jajan dah, Iya. cara mikirnya semua. Saya cuma mikir gini, saya punya karyawan banyak, ya. Tapi saya janji sama karyawan saya waktu itu, kalian tetap